Khalid bin Walid lahir di Mekah pada tahun 585 Masehi. Ia berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah bagian dari suku Quraisy yang kuat. Suku Quraisy sangat berpengaruh di Mekah. Mereka mengendalikan perdagangan dan memegang otoritas keagamaan. Ayah Khalid adalah Al-Walid ibn Al-Mughirah, seorang pemimpin di Bani Makhzum. Didikan Khalid menanamkan nilai-nilai sukunya seperti keberanian, kepemimpinan, dan keterampilan perang. Sejak kecil, Khalid belajar menunggang kuda dan bertarung. Ia unggul dalam pertahanan dan strategi. Dengan cepat, ia berdepan reputasi sebagai pejuang tergunggu. Ia jual tahu di Sindanting, Sir. Sebelum masuk Islam, Khalid sudah menjadi pemimpin militer yang disegani. Ia berjuang untuk Quraisy melawan komunitas Muslim yang baru muncul di Madinah. Ketajaman militernya terlihat jelas dalam pertempuran-pertempuran awal. Salah satu pertempuran tersebut adalah Perang Uhud pada tahun 625 Masehi. Khalid memimpin pasukan berkuda Quraisy. Ia menempatkan pasukannya di sayap kanan. Dari sana, ia melancarkan serangan yang menentukan. Manuver ini menghancurkan bait Muslim dan memastikan kemenangan bagi Quraisy. Kecemerlangan taktis Khalid terlihat jelas. Ia memanfaatkan kelemahan formasi musuh. Ia memahami pentingnya mobilitas. Kemenangan ini memperkuat reputasinya sebagai jenius militer. Ia adalah lawan yang tangguh bagi umat Islam. Namun ini akan segera berubah. Pada tahun 629 Masehi, Khalid membuat keputusan penting. Ia memeluk agama Islam. Perpindahan agama ini merupakan titik balik dalam hidupnya dan dalam sejarah Islam. Ia berjanji setia kepada Nabi Muhammad. Beberapa faktor memengaruhi keputusan Khalid. Pesan Nabi Muhammad menyentuh hatinya. Ia mengakui kekuatan dan persatuan komunitas Muslim. Ia juga melihat keterbatasan kesukuan. Masuk Islamnya Khalid adalah kemenangan besar bagi umat Islam. Ia membawa keahlian militernya untuk perjuangan mereka. Ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling terpercaya. Ini menandai awal dari babak baru dalam kehidupan Khalid. Babak yang penuh dengan penaklukan dan kejayaan. Khalid dengan cepat membuktikan kemampuannya sebagai komandan Muslim. Ia berpartisipasi dalam ekspedisi ke Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Umat Islam menghadapi pasukan Bizantium yang lebih besar. Mereka menderita kerugian besar. 3 komandan Muslim gugur dalam pertempuran. Di tengah pertempuran yang sengit, Khalid mengambil alih komando. Ia menggalang pasukan Muslim dan dengan terampil membawa mereka keluar dari medan perang. Tindakan kepemimpinan ini membuatnya mendapatkan gelar pedang Allah dari Nabi Muhammad sendiri. Keberanian dan pemikiran strategis Khalid menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran. Ia kembali ke Madinah sebagai pahlawan. Nabi mengakui bakatnya yang unik dan mempercayakannya untuk memimpin berbagai operasi penting. Bagian 5, membela agama, Khalid dalam Perang Ridha. Setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi, beberapa suku Arab memberontak melawan negara Islam yang baru berdiri. Pemberontakan ini, yang dikenal sebagai Perang Ridha, mengancam persatuan Islam. Khalid memainkan peran penting dalam memadamkan pemberontakan ini. Ia memimpin pasukan Muslim meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran. Ia mengalahkan pasukan Tulaiha al-Asadi di pertempuran Buzaka. Ia juga menghancurkan pemberontakan Musailamah al-Kadzab di pertempuran Yamamah pada tahun 633 Masehi. Pertempuran terakhir ini sangat penting karena melenyapkan saingan berbahaya bagi Islam. Kemenangan Khalid yang menentukan dalam Perang Ridha memperkuat otoritas negara Islam. Ia menunjukkan komitmennya yang teguh terhadap agama. Ia disimbol kekuatan tiwat spesial. Bagian 6, memperluas wilayah kampanye Khalid di Irak. Dengan Arab bersatu di bawah Islam, Khalid mengalihkan perhatiannya ke utara. Ia memimpin kampanye Kekaisaran Sasaniyah yang menguasai Irak saat ini. Ia bertujuan untuk memperluas wilayah negara Islam. Ia meraih serangkaian kemenangan melawan Sasaniyah. Ia merebut kota Hira, pusat perdagangan dan budaya utama. Pasukannya mencapai sejauh utara Sungai Efrat. Penaklukan ini membawa wilayah baru yang luas di bawah kendali Muslim. Namun, jangkauan kampanye Khalid di Irak diperdebatkan di kalangan sejarawan. Beberapa berpendapat bahwa sumber-sumber tersebut melebih-lebihkan prestasinya. Meskipun demikian, kampanyenya menandai awal penaklukan Persia oleh Muslim.
Bagian 7, Perbatasan Baru Penaklukan Suriah. Pada tahun 634 Masehi, Khalifah Abu Bakar, penerus Nabi, memerintahkan Khalid untuk memindahkan pasukannya ke front baru Suriah. Kekaisaran Bizantium, sebuah kekuatan Kristen, menguasai wilayah ini. Suriah adalah wilayah yang kaya dan penting secara strategis. Khalid memimpin pasukannya dalam perjalanan yang melelahkan melintasi gurun Arab. Ia tiba di Suriah dan dengan cepat memenangkan serangkaian pertempuran. Kemenangannya yang paling terkenal adalah di pertempuran Yarmouk pada tahun 636 Masehi. Pertempuran yang menentukan ini mematahkan kekuatan Bizantium di Suriah. Kejeniusan militer Khalid terlihat jelas di Suriah. Ia mengalahkan pasukan Bizantium yang lebih besar. Ia mengamankan pijakan bagi Islam di wilayah tersebut. Ia membuka jalan bagi perluasan kerajaan Islam di masa depan. Bagian 8, Jatuhnya Sang Pedang. Khalid dicopot dari jabatannya. Terlepas dari keberhasilan militernya, karier Khalid bukannya tanpa kontroversi. Pada tahun 638 Masehi, Khalifah Umar yang menggantikan Abu Bakar membuat keputusan penting. Ia mencopot Khalid dari komando. Beberapa alasan menyebabkan keputusan ini. Umar khawatir dengan popularitas Khalid yang semakin meningkat. Beberapa menuduhnya terlalu mandiri. Yang lain mempertanyakan cara dia menangani rampasan perang. Umar percaya pada pendekatan kepemimpinan yang lebih terpusat dan terukur. Khalid menerima keputusan khalifah dengan lapang dada dan rendah hati. Ia tetap setia kepada negara Islam. Ia terus mengabdi sebagai penasihat dan prajurit. Episode ini mengungkapkan banyak hal tentang karakternya. Ia menempatkan tugas dan ketaatan di atas ambisi pribadi. Bagian 9, Warisan Pedang Allah. Khalid bin Walid wafat pada tahun 642 Masehi di Madinah atau Homs. Ia meninggalkan warisan sebagai salah satu komandan militer terhebat dalam sejarah. Kecemerlangan strategisnya, ketajaman taktisnya, dan kemampuannya untuk menginspirasi pasukannya tetap tak tertandingi. Umat Islam Sunni menghormatinya sebagai pahlawan. Ia dipandang sebagai simbol keberanian dan kesalehan. Umat Islam Syiah memandangnya kurang baik. Mereka mengingat perannya dalam menentang Ali, sepupu dan menantu Nabi. Penaklukan Khalid mengubah Timur Tengah. Penaklukan tersebut meletakkan dasar bagi kerajaan Islam yang luas. Kisah hidupnya terus memesona dan menginspirasi. Ia adalah pengingat akan kekuatan iman, keberanian, dan kepemimpinan.